Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Ahamix. Para siswa yang hebat. Pada kesempatan ini kita akan soal-soal pendidikan Pancasila kelas 11 SMK, SMA dan sederajat. Selamat belajar dan selamat untuk memperdalam tema bab 1. Mari kita mulai dari nomor pertama. 1. Berdasarkan beberapa definisi ideologi menurut para ahli, terdapat beberapa unsur yang memberi batasan ideologi. Berikut yang bukan unsur tersebut adalah A. Keyakinan. B. Dianut oleh masyarakat. C. Tersusun secara sistematis. D. Pedoman tentang cara hidup. E. Mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Jawaban yang benar adalah B, yakni dianut oleh masyarakat. 2. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Secara harafiah, ideologi berarti A. Dasar negara. B. Ilmu-ilmu dasar. C. Pengertian dasar. D. Pengetahuan dasar. E. Ilmu pengertian-pengertian dasar. Jawaban yang benar adalah C, yakni pengertian dasar. 3. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. B. Dasar negara mengatur pemerintahan negara. C. Gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia. D. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. E. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah D, yakni 4. Ideologi merupakan asas pendapat atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan golongan dalam masyarakat atau suatu bangsa. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti, 1999, ada dua, salah satunya sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh A. Negara. B. Suatu masyarakat. C. Kelompok tertentu. D. Lembaga-lembaga negara. E. Pemerintahan yang berdaulat. Jawaban yang benar adalah B. Suatu masyarakat. 5. Ideologi yang pada dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri merupakan ideologi. A. Terbuka. B. Tertutup. C. Liberalisme. D. Kapitalisme. E. Nasionalisme. Jawaban yang benar adalah A, yakni terbuka. 6. Salah satu ciri ideologi tertutup adalah keberagaman cara pandang dan kebudayaan dalam masyarakat dikurangi bahkan dihilangkan. Agama-agama yang ada dibatasi, oleh karena itu ideologi tertutup biasanya bersifat A. Kaku. B. Totaliter. C. Otoriter. D. Kapitalis. E. Nasionalis. Jawaban yang benar adalah A, yakni kaku. 7. Bangsa Indonesia bangga mempunyai ideologi berupa Pancasila dengan alasan A. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. B. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. C. Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat digagalkan. D. Dapat menyelesaikan segala masalah di tanah air. E. Karena dirumuskan oleh banyak pemimpin bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah B, yakni mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. 8. Pancasila adalah sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia karena kedudukan Pancasila sebagai A. Falsafah hidup bangsa. B. Jiwa dan kepribadian bangsa. C. Format ketahanan bangsa. D. Perjanjian luhur bangsa. E. Pedoman hidup bangsa. Jawaban yang benar adalah A, yakni falsafah hidup bangsa. 9. Pancasila juga disebut sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasila mempunyai fungsi sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia. B. Dasar negara Indonesia. C. Falsafah hidup bangsa Indonesia. D. Ideologi negara. E. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. 10 manfaat yang didapat jika suatu negara mempunyai ideologi negara yaitu
A. Supaya tidak terpengaruh negara lain. B. Supaya dapat mengantar bangsa dan negara mencapai cita-citanya. C. Supaya dapat bersaing dengan negara lain. D. Supaya menjadi negara yang baik. E. Supaya dapat tercipta masyarakat adil dan makmur. Jawaban yang benar adalah B, yakni 11. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang A. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. B. Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. C. Mengandung semangat kekeluargaan. D. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. E. Mengandung adanya semangat kerjasama. 12. Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara jika A. Negara tersebut makmur. B. Tidak mempunyai ideologi. C. Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan. D. Mempunyai sejarah pahit. E. Mempunyai tujuan sama dengan bangsa lain. Jawaban yang benar adalah B, yakni tidak mempunyai ideologi. 13. Berikut ini yang termasuk landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Mengakui keberadaan semua agama yang ada. B. Yakin akan kebenaran tujuan dan cita-cita nasional. C. Tekad untuk melaksanakan pembangunan nasional. D. Berjuang dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. E. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah E, yakni percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 14. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila mempunyai fungsi sebagai A. Jiwa dan kepribadian bangsa. B. Perjanjian luhur bangsa. C. Etika hidup bangsa. D. Dasar negara Indonesia. E. Filsafat hidup bangsa. Jawaban yang benar adalah E, yakni filsafat hidup bangsa. 15. Pancasila memuat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional karena Pancasila sebagai A. Pedoman seluruh umat manusia. B. Ideologi nasional. C. Ideologi terbuka. D. Ideologi pembangunan. E. Ideologi masa depan. Jawaban yang benar adalah B, yakni ideologi nasional. 16. Salah satu bentuk pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Berani membela kebenaran dan keadilan. B. Menghargai hasil karya orang lain. C. Menolong orang lain agar mampu berdikari. D. Menghormati hak orang lain. E. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. F. Jawaban yang benar adalah D. Menghormati hak orang lain. 17. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. B. Dasar negara. C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. D. Pandangan hidup bangsa. E. Tujuan bangsa Indonesia. F. Jawaban yang benar adalah B. Dasar negara. 18. Alfian berpendapat bahwa Pancasila disebut sebagai sebuah ideologi terbuka, karena telah memenuhi 3 dimensi, antara lain dimensi A. Budaya, filosofis, dan fleksibilitas. B. Realita, idealisme, dan fleksibilitas. C. Nilai luhur, budaya, dan jiwa bangsa. D. Filosofis, realita, dan kontinuitas. E. Realita, konseptual, dan idealisme. F. Jawaban yang benar adalah E. Realita, konseptual, dan idealisme. 19. 3 fungsi pokok Pancasila antara lain A. Lambang negara, dasar negara, pertahanan negara. B. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara. C. Penguat, pemersatu, pengokoh. D. Jiwa bangsa, lambang negara, ideologi. E. Tujuan hidup, pandangan hidup, nilai hidup. F. Jawaban yang benar adalah B. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara. 20. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yaitu A. Sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila.
B. Pancasila diusulkan oleh Founding Fathers Indonesia. C. Pancasila dapat dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa. D. Nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. E. Pancasila dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI. Jawaban yang benar adalah D. 21. Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali dikukuhkan oleh A. Emir Mohyamin, B. Insinyur Soekarno, C. Drs. Mohatta, D. Emir Ahmad Soebarjo, E. Haji Agus Salim. F. Jawaban yang benar adalah B. Nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. 22. Prinsip keadilan sosial dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal 34 yang mengatur A. Perlindungan terhadap kepentingan semua warga negara. B. Perlunya asas legalitas. C. Persamaan hukum dan pemerintahan. D. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. E. Pentingnya kesejahteraan sosial. F. Jawaban yang benar adalah D. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. 23. Dasar negara yang dimiliki oleh suatu bangsa biasanya bersumber dari ciri-ciri khas bangsa bersangkutan. Hal itu sering disebut A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Kepribadian bangsa, D. Pedoman hidup bangsa, E. Falsafah bangsa. F. Jawaban yang benar adalah E. Falsafah bangsa. 24. Pancasila menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termasuk fungsi Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa Indonesia, B. Ideologi negara, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup bangsa, E. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. F. Jawaban yang benar adalah C. Dasar negara. 25. Pancasila tercermin dan terkandung dalam pembukaan UUD tahun 1945 RI tahun 1945. Pada pembukaan UUD 1945 terdapat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita tersebut terdapat pada Alin A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. F. Jawaban yang benar adalah B. Kedua. 26. Pancasila sebagai ideologi terbuka memuat nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai tersebut adalah nilai A. Dasar, B. Norma, C. Praksis, D. Instrumental, E. Fundamental. F. Jawaban yang benar adalah C. Praksis. 27. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila pada bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Politik, D. Ekonomi, E. Pertahanan dan keamanan. F. Jawaban yang benar adalah C. Politik. 28. Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan adalah perwujudan sila Pancasila. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Persatuan Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 29. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu menjunjung tinggi HAM dengan berpangkal atas A. Pengakuan dan jaminan hak-hak asasi pribadi, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Keseimbangan antara individu dan masyarakat, D. Pengakuan warga negara sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, E. Hak-hak kodrat seorang manusia. F. Jawaban yang benar adalah E. Hak-hak kodrat seorang manusia.
30 bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Artinya bangsa Indonesia A. Tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia. B. Bebas menentukan sikapnya terhadap bangsa lain di dunia. C. Tidak perlu tahu ideologi bangsa lain yang berasal dari luar. D. Memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa. E. Telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah. Jawaban yang benar adalah D. Memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa. Soal latihan uraian. 1. Mengapa sebuah ideologi terbuka selalu aktual? Jelaskan. Kunci jawaban. Ideologi terbuka selalu aktual karena memiliki sejumlah karakteristik dan manfaat yang membuatnya relevan dalam berbagai konteks dan era. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ideologi terbuka selalu relevan. 1. Fleksibilitas. Ideologi terbuka tidak bersifat dogmatis dan kaku. Mereka memungkinkan untuk penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini memungkinkan ideologi tersebut untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. 2. Inklusivitas. Ideologi terbuka cenderung lebih inklusif daripada ideologi yang ketat dan eksklusif. Mereka mengakui perbedaan dan keragaman dalam masyarakat dan memberikan ruang bagi berbagai perspektif dan pandangan. Ini membuat ideologi terbuka lebih relevan dalam masyarakat yang semakin multikultural dan beragam. 3. Responsif terhadap masalah sosial. Ideologi terbuka memungkinkan masyarakat untuk lebih responsif terhadap masalah sosial yang muncul. Mereka tidak terpaku pada satu cara pandang tertentu dan dapat mengevaluasi berbagai solusi untuk masalah-masalah yang berkembang. DLL, soal ke. 2. Salah satu ciri ideologi tertutup adalah bersifat totaliter. Jelaskan apa yang dimaksud dengan totaliter. Istilah totaliter merujuk pada sistem pemerintahan atau ideologi yang bersifat sangat otoriter, kontrol penuh, dan otoritas pusat yang kuat, yang cenderung mengekang kebebasan individu, mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat, dan seringkali menghimpun kekuasaan dalam satu entitas yang dominan. Berikut beberapa ciri utama dari ideologi atau sistem pemerintahan totaliter. Kontrol penuh. Regim totaliter memiliki kontrol penuh atas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan agama. Semua keputusan penting dan sumber daya pusat dikuasai oleh pemerintah atau entitas yang berkuasa. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan dalam sistem totaliter seringkali dikuasai oleh satu atau beberapa individu atau kelompok yang memiliki wewenang mutlak. Pemimpin totaliter seringkali memiliki kekuasaan tanpa batas dan seringkali tidak dipilih secara demokratis. 3. Jelaskan arti dari keterbukaan ideologi Pancasila. Inklusivitas. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan pandangan politik dalam masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila bersifat inklusif dan mencoba memadukan nilai-nilai yang berbeda. Tidak dogmatis, Pancasila tidak bersifat dogmatis atau kaku. Ini berarti bahwa Pancasila dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Sifat non-dogmatisnya memungkinkan berbagai interpretasi dan aplikasi yang relevan dalam berbagai konteks. Kemampuan untuk berubah. Keterbukaan ideologi Pancasila memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memperbarui dan mengkaji nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini penting untuk menjaga relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berlangsung. Toleransi dan dialog. Pancasila mendorong prinsip toleransi, dialog, dan kerjasama antar budaya dan antaragama. Ini memberikan dasar untuk masyarakat Indonesia yang beragam untuk hidup bersama dalam harmoni. 4. Ideologi Pancasila dapat juga disebut sebagai ideologi demokratis. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat Anda. Pancasila dapat dianggap sebagai ideologi demokratis karena prinsip-prinsip dasarnya secara mendasar mendukung nilai-nilai demokrasi.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila dapat dianggap sebagai ideologi demokratis. Kedaulatan rakyat. Salah satu dari 5 asas Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Ini berarti bahwa pemerintahan harus berdasarkan kehendak dan partisipasi aktif dari rakyat. Prinsip ini adalah salah satu dasar demokrasi, di mana keputusan politik dibuat oleh rakyat melalui pemilihan umum dan proses partisipasi lainnya. Keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Ini adalah tujuan umum dalam sistem demokratis di mana upaya dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar semua warga negara, DLL. 5. Ideologi terbuka adalah ideologi yang selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Jelaskan pendapat Anda. Saya setuju dengan pendapat bahwa ideologi terbuka adalah ideologi yang selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan mengakomodasi dinamika internal dalam masyarakat. Ideologi terbuka umumnya lebih inklusif dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai pandangan, nilai, dan kepentingan untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam proses perubahan dan pembangunan masyarakat. Namun, saya ingin menjelaskan lebih lanjut pendapat saya. Ideologi terbuka dan adaptasi. Ideologi terbuka cenderung lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Mereka tidak terpaku pada dogma tertentu dan memungkinkan perubahan pandangan atau kebijakan yang sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Inklusivitas. Ideologi terbuka menciptakan ruang bagi berbagai kelompok dan individu untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Ini berarti bahwa ideologi tersebut bukan milik satu kelompok atau elit tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat. Kerangka kerja dialog dan kompromi. Ideologi terbuka mendorong dialog dan kompromi sebagai cara untuk mengatasi konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih luas. Ini membantu menciptakan stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Dinamika internal. Ideologi terbuka memungkinkan dinamika internal masyarakat untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangan ideologi itu sendiri. Hal ini penting karena masyarakat seringkali berkembang dan berubah seiring waktu. Konteks lokal. Ideologi terbuka bisa lebih mudah disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya. Ini memungkinkan ideologi tersebut untuk tetap relevan dan diterima dalam berbagai lingkungan sosial dan geografis. Terima kasih. Semoga bermanfaat.